Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, sudah hari Rabu, saatnya kita duduk cek ombak. Di episode kali ini kita akan belajar dari dua orang kawan Susi yang selalu produktif selama masa pandemi. Wulan Guritno akan mengajarkan kepada kita metode home workout, yaitu teknik dasar olahraga yang sangat praktis yang bisa diterapkan di rumah selama masa PSBB, serta memaknai wujud kepedulian dari Wulan Guritno dan Ananda Badudu yang mampu menularkan kebaikan bagi lingkungan sosial kita. Seperti kebaikan kawan Susi yang sudah berdonasi untuk kapal nelayannya agar nelayan tidak melaut dengan tumpukan styrofoam. Wah, sangat senang. Sebagai awal perjumpaan kita, ada kawan Susi yang mau cek ombak dulu. Silahkan Wulan. Yap, saya mau berbagi solusi di tengah pandemi saat ini. Nah, sebenarnya sosial media ini bisa digunakan untuk kita menjadi lebih positif loh. Daripada kita terlalu kepo melihat hal-hal dari tetangga atau terlalu narsis akan diri kita sendiri, tetapi media sosial ini bisa kita gunakan untuk mungkin sarana promosi produk kita, untuk cari-cari informasi penting, untuk ikut-ikut kelas online. Nah, kalau kitanya positif, pasti circle kita juga akan terkena imbas positif tersebut. Zaman memang sudah bergeser, kita para ibu lebih sering menyiapkan makanan rumah dengan order di ojek online. Padahal kalau kita mengimbangi dengan masakan rumah, kita bisa lebih irit, kita juga bisa menjaga kualitas gizi dan higienis makanan tersebut. Dan yang terpenting untuk bonding keluarga, karena masakan rumah itu ngangenin loh. Di era pandemi ini, semua kegiatan dijadikan satu di dalam rumah. Anak masih sekolah dari rumah, kita juga masih ada work from home, tapi pekerjaan domestik itu sendiri juga udah banyak banget. Akhirnya apa? Kita kekurangan waktu untuk diri sendiri, yaitu olahraga. Tapi tenang, aku punya tips work from home untuk kita para ibu-ibu. Wah, Wulan. kebenaran. Untuk yang udah naik beratnya 15 kilo. Kita kayaknya semua udah beratnya naik sejak pandemi di rumah aja. Kalau aku sejak kemarin jabat di pemerintah, dan sekarang 15 kilo. Nah, saatnya harus kembali. Gitu, ajarin dong. Jadi ini olahraganya mudah aja, karena kan kadang-kadang ibu-ibu nggak semuanya punya alat-alat weight itu. Jadi kita pakai berat badan aja. Yang pertama kita lakukan plank itu paling enak, karena itu udah kena ke seluruh otot tubuh. Nah ini pada saat kita melakukan plank, nah aku sambil menjelaskan, jadi aku boleh, kalau nggak aku ngos-ngosan ya. Jadi ini semua otot ini jadi ini berasa semua. Jadi ini paling efektif nih kalau kita nggak punya waktu banyak, misalnya kita lakukan plank hari ini 30 second plank, besok 1 minute, seminggu 30 second. Abis itu 1 minute, 2 minute gitu, makin naik. Aku mau nanya, Ki, Bu Susi, apa sih problem yang perempuan-perempuan udah hamil itu kan selalu ini ya, lengan. Iya, lengan. Lengan sama, Mohon maaf, Kalau kita, saya belum hamil juga problem saya udah itu. kalau kita udah over 50, jadi semua badan turun ke bawah sini, and sini. Berarti sekarang kita pokoknya hari ini semuanya plank ya. Oke. Sekarang plank samping. Jadi kalau tadi kan itu udah untuk otot sebadan. Ya. Ini plank samping. Jadi Gerakan kedua ya. Sama, dia lebih ke otot tangan dan ke sisi samping, menguatkan dan juga mengencangkan gitu. Kakinya disilang begini. Nanti lama-lama bisa gradually meningkat. Jadi dari gini nanti bisa Ini ya, begini. gini ya? Iya, betul. Tuh, Ki jangan mau kalah dong, Ki. Agak susah ya. Nah, tangannya lurus ke atas. Kayak saya kayak ikan paus. Terus muka kita menghadap. Lo orka tuh, paus yang bulat lo. Kayak orka. Oke, ayo. Belum kuat bisa gini dulu, Ki. Ini lebih enteng. Jadi kakinya dilipat ya pemirsa. Oh, iya buat pemula. Udah. Yeay. Oke. Rajin berolahraga di rumah, nggak perlu yang panjang-panjang, cari semua yang olahraga yang pakai yang singkat, padat, tepat. Nih,
Cuma segini saja tadi nggak nyampe 5 menit ya. keringetnya Tuh, aku juga di nggak selesai. leher. Ini dagu, punggung sudah basah. Semangat Ibu, Yeah. semangat Kiki. Biasanya- 15 kilo harus hilang. Biasanya startnya itu di pagi atau lebih baik sore atau gimana? Kalau Pemilihan waktu yang aku tepat. lebih prefer di pagi hari karena biasanya kan endorfin kita naik, takutnya nanti susah tidur kalau misalnya kita pengen tidur cepat gitu. Tapi masalahnya Ki, semua orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus mempelajari tubuh kita dengan ya proses journey fitness kita, journey olahraga kita gitu. Karena setiap orang beda. Jadi kalau selama perjalanan aku itu olahraga itu tuh untuk kesehatan, Ya. untuk pengencangan dan Kesehatan, pembentukan. pembentukan. Tetapi kalau mau nurunin berat badan itu udah harus makanan bukan Makanan olahraga. ya. Oke, mulai besok aku akan diet. Luar biasa, kita belajar banyak dari workout at home. Nah, kita ternyata olahraga tuh bisa menyehatkan, bisa menjaga badan kita untuk kelihatan tetap sip ya. Nah, pokoknya seksi-seksi gitu ya. Saya Dan akan seksi. kenceng. Iya. Nah, kalau tadi Wulan Guritno sudah berbagi tips home workout, kini giliran saya berbagi menu masakan kaya akan gizi. Penasaran kira-kira saya akan ajari Wulan masak menu apa? Yuk, mari kita lanjutkan. Nah, pemirsa, kita masuk ke segmen Dapur Susi. Oke, hari ini aku mau ajarin Wulan masak Ya. nasi bakar. Wow. Nasi bakarnya Rumah Susi ini, wah pokoknya terkenal. Jadi kalau bosan dengan nasi putih, Ini ya nasi bakar. pilihannya. Ya, ini bumbu di sini ada kemangi, Kemangi. daun bawang yang sudah kita potong-potong nih. Daun bawang. Ada kemangi, pete, ada pete. ada jambal roti. Aduh, ikan asin. Untuk sedap-sedapnya, Uh-uh. cabai rawit yang suka pedas. Oke. Bawang putih, bawang merah, garam, minyak kelentik atau olive oil. Saya sukanya Oke. minyak kelentik yang bikin sendiri. Oke. Nah, ikan tongkol. Ini nasinya kita sudah ditanak pakai daun salam. Berarti ini semuanya akan kita tumis ya, Bu? Iya, semua ditunggu minyak panas, kita masukkan bawang merah. Setelah bawang merah agak Harum ya, Bu? harum, layu, tunggu sebentar. Kalau kaulan di rumah anak-anak sukanya apa Kita sih makanan masukkan favoritnya? bawang putih. Nah, kalau Shalom nih seneng banget nih makanan-makanan kayak gini, makanan nasi bakar. Shalom tuh seneng masakan Indonesia. Oke. Sama anak-anakku tuh walaupun Jadi- hidup di luar ya, Iya. tetap aja mami rendang, mami serundeng, Iya mami banget. Mustafa tuh kentang Iya, yang yang kentang kering. pakai teri. Nah, kalau London juga mirip kakaknya, dia lebih seneng yang pokoknya asin atau masakan Indonesia. Tapi kalau adiknya yang kecil Alrik itu lebih seneng makanan barat. Jadi lidahnya western agak food. western. Iya, jadi seneng terus suka dessert coklat kayak gitu. Jadi beda nih 3 anak. Jadi di rumah ya harus disesuaikan, ada makanan yang Indonesia buat Shalom, ada yang buat London dan Shalom sama London sama lah gitu. Tapi Alrik nih memang rada beda sendiri gitu. Jadi dia spesial. Nih sudah harum Bu bawangnya, kemudian cabai. Ya, tunggu cabenya. Oke. Wah, ini pedes nih Ki. Terus kemudian daun Daun bawang. Bawang. Lanjut. Saya suka petenya agak Besar-besar. cakrat, jadi Cakrat nanti ya. terakhir masaknya. Saya tidak suka pete dimasak terlalu layu. Itu jambal roti tadi ya Bu. Jambal roti, tongkolnya. Tongkol. Wow, jadi sudah di- warnanya juga cantik ya Bu ya. Ada kuning, hijau dari cabai, dari daun bawang. Jadi berwarna, Iya. kayaknya seger gitu ya. Iya. Pete. Sebaiknya jangan terlalu banyak minyaknya pada saat menumis karena nanti nasi bakarnya jadi lembek. Ini Kaulan bakal praktekin di rumah nggak nih? Iya, ini makanya kan dari tadi diam aja dia. Kalian ngobrol, maksudnya Memperhatikan. kamu ngobrol, aku cuma memperhatikan sambil ngafalin. Tapi kalau dibakar itu lagi, kukus lagi kan Iya sih benar, lebih meresap. nyerap ke nasi. Kayak cinta, kalau nyerap kan Harus dibakar dulu. Ya, pakai api cemburu. Siap-siap nih. Ah. Begini kan. Wow. Oh, ditaruh di tengah-tengah. Nah, kalau kita mau gulung jangan daunnya ke sana nanti sobek. Kalau seperti ini dia nggak sobek.
Udah, kita bungkus. Nah, seperti Sekarang ini kita- kita kukus. Kukus. Kita keluarkan. Iya. Nah. Oke, coba ya. So, ini dia. Kalau kurang nanti isinya masih ada. Kita ambil piring. Nah, yuk coba. Oh iya bener pulen itu ya nasinya. Mau coba, Ki? Iya Bu. Aku ambilin ya. Bu, jangan Bu. Aduh. Pas lapar nih. Sedih mau. Diambilin Bu Susi loh, saya loh. Gila. Emang kalau mertua menantu tuh Bener harus ini enak klop. banget. Sangat enak. Peteknya itu loh Bu. Enak banget ya Allah. Tuh, ada cabe, ada tongkol, ada jambal roti, ada pete. Luar biasa. Bikin happy semua keluarga, banget, Bu. anggota keluarga. Rasanya tuh nasi bakar banget Bu. Sebuah bangsa dibangun, paling hebat itu kekuatan empati, Ya, togetherness. Nah, doing this ini it lifts me up and then selalu mengingatkan aku untuk selalu bersyukur. Saya udah jadi gelang buat kucing. Aku juga udah jadi. Kita tadi sudah masak. Yes. Ya. Sekarang kita lanjut Ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wulan. Yes. Masih di Susi Cek Ombak. Kelau saja. Yeay. Jangan cakep-cakep, ntar kamu gantiin aku lagi jadi co-host. Kita Kan ngobrolin kamu apa? kan mulai Kalau sibuk. dia ini langsung straightforward. Iya, kita juga Jadi- kemarin aku sama Nila juga ngomong sibuk banget. Jadi seringkali separuh gua mesti jalan sendiri. Oh, jadi Kalau kan boleh enggak, dong ada cadangan-cadangan ya. benar. Betul dong. Nah lo, rasain lo. Kalau diganti aja takut habis itu nggak diganti lagi. Nah, sekarang kita mau bahas apa Bu tentang kaulan Guritno? Ya, nah tadi kita udah masak sudah. Nah Wulan, saya ingin you share sama teman-teman, kawan-kawan Susi ini supaya mereka tahu kegiatan banyak toko, banyak orang yang diidolain itu ngapain aja selama masa pandemik. Iya, pada saat PSBB sih proses juga sih buat aku. Jadi awalnya pertama happy karena kan kita anak lapangan. Oh, libur Iya, gitu. anak lapangan jadi untuk berada di rumah fully in charge di rumah itu tuh susah, jarang gitu kan. Tetapi pas PSBB aku menikmati banget di rumah seminggu, 2 minggu. Masuk ketiga mulai bingung, mulai pusing, mulai takut, Oke. mulai stres. Nah terus ya udah gimana nih caranya supaya ngebangkitin semangat aku lagi gitu. Jadi aku cari cara aja, cari cara macem-macem sih. Pertama, setiap aku bersiap-siap itu aku tetap dandan, jadi nggak cuma pakai daster. Oh. Nggak. Jadi biasanya awal-awal kan daster. Memang online. Berapa bulan tuh pakai daster? 1 bulan, 2 bulan? Seminggu, 2 minggu pakai daster. Setelah itu PSBB aku selalu dandan. Oke, jadi Sebenarnya aku malah bukan anak dandan Bu, cuman karena itu nggak ada hanya untuk kegiatan, membangkitkan mood. Kan. Pemirsa, salah satu cara Wulan untuk membangkitkan mood itu dandan. Di Saya- rumah. Jadi Iya. kalau ke dapur dandan. Iya, dandan juga. iya. Kalau datang saatnya shooting Susi Cek Ombak. Kalau enggak, ya pakai jumper enak, santai gitu. Iya. Atau baju renang gitu. Oke, Ya, terus? terus kan mulai tuh pekerjaan-pekerjaan Dandan, jadi banyak online. oh, Itu mulai oke. semangat. Akhirnya aku masak. Tadinya kan nggak terlalu punya banyak waktu masak. Hmm. Skill masak juga udah jadi drop ya. Spesialisasi masak you apa tuh? Macam-macam sih, dessert sebenarnya. Anak aku lebih Oh, masakan, sweet. aku dessert. Jadi akhirnya untuk bangkitin mood aku lagi awal-awal aku bikin kue-kue, terus aku kirim ke teman-teman dengan notes, just to Oke. say hi, and it lifts me up, it makes Oh, me happy. nice, nice, Ya, nice, terus ya udah mulai dari situ, karena udah mulai happy, udah mulai menerima, akhirnya jalan lagi ini
maksudnya pikiran terbuka, hati terbuka, jadi mulai bisa dapat new ideas, cari-cari kegiatan baru, atau kegiatan lama yang terbengkalai bisa diurusin lagi. Kan you ada kegiatan Iya. sosial. Nah, ini iya. yang sebetulnya kita ingin gali, ada organisasi Hope atau Iya, apa iya, gitu. Gelang Harapan, nah. Aku bawain loh sebelum aku cerita. Ini? Oh, tuh kan kamu umpetin ya? Enggak, aku asisten kamu. Ini Nah, dia. Aku sebelumnya mau pakein dulu buat Bu Susi. Oke. Kalau kamu juga nanti aku pakein Mahut Band. So this is the bracelet yang kita jual and 100% proceed for cancer. Jadi you dapat dana dari penjualan ini, you sumbangkan untuk kegiatan di Hope ini. Iya, betul. Jadi kegiatannya tuh apa aja? Kegiatannya pendamping BPJS sebenarnya. Jadi kalau BPJS itu kan yang didapat hanya treatmentnya. Tapi kemudian biasanya penderita kanker itu harus tidak bisa bekerja lagi pada saat melakukan treatment. Oke. Sehingga kan mungkin dia kehilangan pekerjaan, kehilangan Iya. penghasilan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya intinya mau menyebarkan harapan. Karena ya kita tahu pada saat kita kehilangan harapan itu nggak ada cahaya yang buat kita pingin melangkah. Kita kepingin mereka grow up untuk With empathy. Iya, with empathy. Dan membantu orang lain itu dan bahu-membahu itu adalah sebuah kebiasaan, bukan keharusan. Udah automatically. Berarti Gitu. Menarik Jadi tuh Ki ya. Memang ini yang saya pikir itu kadang-kadang membuat orang tua lupa membiasakan anak-anak untuk punya rasa empati. iba, Ya. empati, rasa kemanusiaan lah gitu Betul. maksudnya. Dan yang penting sebuah bangsa dibangun paling hebat itu kekuatan empati, Ya. togetherness. Nah, itu Iya. ini cerita Hope cerita Hope. di kanker, Ya, jadi, di pasien-pasien kanker, pendampingan, give pocket money. Terus kegiatan lainnya apa lagi? Sekarang kita juga ada Cars of Hope. Jadi itu yang mengantar jemput pasien kanker dari rumah singgah ke rumah sakit. Asik. Gitu. Dan kita juga ada Room of Hope. Room of Hope itu di mana pasien-pasien kanker BPJS itu bisa menunggu dengan nyaman. Ada TV, baca buku, dan bisa belajar membuat gelang ini, Bu. Nanti Oke. kalau udah bisa memang bagus. Karena ini mau dijual jadi harus bagus. Kalau udah bagus, kita beli lagi dari mereka. Sehingga mereka Asik. sambil menunggu Bisa dapat. treatment, ngantri kan panjang, lama. Ya tapi memang lumayan sulit dan berat buat mereka. Karena mereka lagi treatment sehingga kan mungkin ya lemas dan lain sebagainya untuk membuat gelang. Tapi kalau gelangnya jadi dan bagus, kita beli kembali. Jadi dari mereka untuk mereka juga, gitu. Ini kalau kita mau beli atau itu di mana Kak Ulan? Kalau mau beli, kita ada websitenya, Oke. ada di Boleh. shop, maksudnya ada di Sekarang toko-toko zaman online. online. Iya, di toko-toko online. Enggak, cari aja apa? Hope atau Gelang Harapan. Gelang Harapan, Gelang keywordnya. Harapan. Kita juga ada apa namanya Instagramnya dan lain sebagainya, sosial media Gelang Harapan. Gelang. Nanti informasi di mana apa namanya bisa dibeli ada gitu. Luar biasa. Terus Hope ini selain kanker ada kegiatan Jadi- lainnya nggak? Jadi setelah Hope ini setahun berjalan, bukan shifted ya, tapi melebarkan sayap ke cause yang lain gitu. Ada yang untuk salah satunya adalah ini, kita kerjasama dengan WWF untuk lingkungan hidup untuk satwa. Ini adalah Mahut Band. Nah ini aku akan pakein ke kamu ya. Asik. Karena bandananya kok, jadi Mahut Band ini kita terinspirasi dari para mahut. Coba Caranya kamu gimana, Kak? Jadi ini macam-macam. Kamu mau pakai buat bandana. Sekarang lagi zaman sepeda, buat sepeda, buat Oh, masker, iya bener. buat gelang tangan. Gimana kawan Susi? Wah, Langsung ada yang mau nggak ya sama Allah saya? cantik banget ya Bu. Udah kayak Olivia Zalianty belum? Iya Asik. benar. Sisi Kamila. Ya Jessica malu kalau ini bukan Nah, Jessica Mila. Ulan, Iya. selama you membantu para pasien kanker Ya. ini, apa yang you get For myself. for yourself, pelajari atau Yeah. what the reward to you? The reward is ya bagaimanapun juga kan aku juga ya orang kan hanya melihat aku dari luarnya, oh seorang aktris hidupnya begina begitu, orang menjudge dengan image yang terlihat. Ya, Tapi kan bagaimanapun juga aku juga tetap manusia, there is problems, terus kadang-kadang ada ya masalah-masalah yang kita juga kebingungan sebagai manusia dan kehilangan harapan, sometimes pasti. Nah, doing this ini it lifts me up and then selalu mengingatkan aku untuk selalu bersyukur. Because And- there are somebody Yes. else Yeah. yang berada di posisi Betul. lebih Yeah.
Ya. Banyak lebih sulit Iya. keadaannya. Dan di situ misteri, lebih menyedihkan. menyedihkan. Dan di situ aku juga jadi banyak belajar kalau this is not just a movement, bukan hanya sebuah kata-kata Gerakan. harapan, tetapi harapan itu benar-benar it's very powerful gitu. Jadi pada saat kehilangan harapan ada orang lain yang mengulurkan tangan, hanya mungkin sebuah senyum, atau mungkin kita lagi benar-benar kehilangan harapan, tiba-tiba ada papasan dengan seseorang yang maybe sangat kecil buat orang tersebut, hanya tersenyum, tapi ternyata senyum itu yang membuat si orang yang lagi kehilangan harapan ini mendapatkan harapan kembali, ya. akhirnya bisa melangkah lagi gitu. Nah, mumpung ada Mbak Ulan, Bu, tadi dikasih gelang Ibu pas banget nih. Kita masuk ke segmen Kreasi Susi. Ya, sudah ada pernak-pernik, ada benang dan jarum, udah Ada tahu benang dong. jarum, ada Kita mau ngapain? keran. Kita akan membuat rumah, bukan dong, buat gelang dong, pastinya nggak mungkin dong buat rumah pakai ini. Nah, ini kalian bisa lakukan selama masa pandemi, guys. Daripada kalian cuma gosipin orang ya kan, ibu-ibu, nih bikin gelang supaya bisa dijual. Saya dulu waktu muda senang bikin kristik. Apa itu? Bu? Sama body kristik yang cross stick gitu loh, cross stitches. Yang buat ngaji. Yang untuk Apa cross sih, Bu? stitches tuh loh. Apa sih, Bu? Yang bikin dari Nggak tahu, kain Ki. pesek itu silang, tusuk silang. Pakai benang, Rajutan. gambar. Oh, gambar. Bukan. Bukan jadinya baju. Cross stitches, kalian tuh anak-anak. Awewe teuyahan kalau bahasa Sunda, perempuan tidak begaram. Ya Allah. Karena tidak tahu bordir, tidak tahu itu. Tuh. Kira-kira 2 jam kemudian dia akan selesai. Nah, lu Bagus ya. masuk. Ya, ini juga Harus bisa. pakai jarum, kalau tidak pakai jarum agak susah. Betul, Ibu. Dan juga ini pakai karet, pakai benang apa sih yang agak-agak ini nih, 1. agak melar. Nanti hasilnya akan kita jual. Yang dijual saya ini 50.000, yang dijual Bu Susi 5 juta. Karena tangannya beda. Tangannya pernah nenggelemin. jadi mahal. Ngalamin kapal maling. Kan Iya, udah jadi tuh. Lah, kok Ibu cepet banget sih, Bu? Iya. Saya udah jadi gelang buat kucing. Aku juga udah jadi. Gelang buat Pemirsa, Kiki ini pantasnya ditenggelamkan. Masa mau bikin buat baby saja, malas dia bikin gelang orang dewasa. Sekarang, ya kita saatnya mau denger dong yuk karya. So please. Di era Covid banyak sekali influencer yang kayaknya lewat kebablasan gitu ya. Yang pegang masa depan negara dan bangsa kan ya kita-kita ini. Wow. Kawan Susi, wujud empati itu bukan hanya sikap saling tolong-menolong. Wujud empati itu sangat beragam. Salah satunya adalah kebebasan berekspresi seperti yang kerap dilakukan oleh musisi yang satu ini, Ananda Badudu. Nah, pemirsa, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Kenal saja. Pagi ini kan kita nih sudah wawancara yang tua, yang begini, yang begitu. Saya ingin panggil anak muda. Oke. Yang kakeknya tuh terkenal. Kita tuh dulu waktu aku kecil, mungkin masa lalu udah nggak ada. Waktu zaman aku kecil belajar bahasa Indonesia. Namanya kakeknya dia tuh Pak Badudu. Jadi kalau mau belajar bahasa Indonesia yang benar, ya dengerin dia di TVRI. Sekarang kita telepon cucunya. Cucunya ini musikus. Lalu aku tuh senang dengan beberapa hal yang diungkap terjadi beberapa waktu lalu dengan sikap kritisnya terhadap situasi dan kondisi Indonesia. Yang saya pikir anak-anak muda harus punya kepekaan dan kritis seperti yang dia punyai. Berarti cucunya Bapak Yus Badudu? Yus Badudu, namanya Ananda Badudu. Saya tahu, saya ngefans sama orang ini, Bu. Saya tahu lagu-lagunya soalnya. Oh gitu? Iya. Nanti lo nyanyi bareng sama dia, coba kalau dia mau main gitar ya. Iya, ya, mudah-mudahan. Aku telepon dulu. Oke. Oke. Nah, ini dia, halo. Nah itu dia, apa kabar Ananda? Halo Ibu Susi, halo Pak. Beberapa waktu lalu sebelum masa pandemi kan selain yang istilahnya dikenal oleh halayak Sebagai tentang
kritis dan musisi. Nah, selama masa pandemik ini inspirasi apa yang muncul dan karya apa yang you sudah buat? Apa? Tadi kan bilang karena kekhawatiran, ada ini itu juga perasaan tidak aman, Iya, kan? siapa tahu jadi langsung buat lagunya gitu atau buat... Gimana? Coba cerita. Pas sebelum corona, pas sebelum covid, saya ngerilis sebuah lagu judulnya Hiruplah Hidup. Itu lagu pertama project solo saya setelah Iya, setelah tidak lagi bersama dengan Bandanera kan. kan dulu Bandanera bubar. Sebelumnya juga ada project bersama Monita Tahalea, ada namanya Ya, Kak penyanyi Monita. juga. Saya ngebantuin Monita bikin beberapa lagu di albumnya yang baru dirilis juga awal tahun ini ya. Nih, Ananda, tadi kita tuh bicara musik. Nanti sebelum selesai pasti Ibu akan tagih you untuk nyanyi satu ciptaan lagunya situ. Tapi Ibu kan ingat bahwa beberapa waktu lalu pada saat ada katakanlah situasi Indonesia, kontrol sosial dan kegiatan yang mau dibilang politik praktis, apalah kegundahan generasi muda. Kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat harus dipelihara oleh anak-anak bangsa kita untuk memastikan Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila ke depan. Nah, Ibu pengen tahu, you share dong tentang itu. Sebenarnya pemikirannya sih sederhana aja, Bu Susi. Ya saya berangkat dari satu kepercayaan ya bahwa setiap kita gitu, setiap warga negara Indonesia, nggak peduli umur, nggak peduli jabatan, nggak peduli apa latar belakangnya, itu punya andil begitu ya dalam menentukan jalannya negara begitu. Walaupun dia cuma seorang diri, mungkin tanpa latar belakang organisasi yang besar atau apa, tapi sekarang kita kan punya banyak kanal untuk bersuara, jadi kita bisa manfaatin itu dengan yaitu tadi satu keyakinan dan kepercayaan, bukan cuma pejabat di atas aja yang punya andil bisa menentukan jalannya sebuah bangsa dan negara, tapi kita juga bisa gitu. Saya merasa sangat bangga dengan you punya pola pemikiran, progres pemikiran, dan sadar akan hak dan kewajiban warga negara, anak bangsa. Itu luar biasa. Dan you punya keyakinan itu sangat benar dan itu seharusnya dipelihara. You suarakan bahwa anak bangsa baik mau sendiri, berorganisasi, berkelompok, berhak dan harus memberikan kontribusi pendapatnya. Nah, cuma tadi you bilang terakhir ya, kadang agak mengerikan atau karena mungkin takut ada permasalahan. Tapi saya yakin kalau dengan keyakinan yang benar, kita bukan mau menuju ke anarki, hanya sekedar memberikan pendapat. Saya rasa itu hal yang you mesti pelihara. Dan kalau menurut Ananda itu kebebasan berpikir dan berpendapat itu tadi kan pendapat Ibu ya bahwa itu harus dipelihara. Nah, pendapat you sehingga kita tidak menimbulkan persoalan atau tadi kamu menghadapi situasi yang menakutkan karena perbedaan pola pandang. Itu seperti apa coba kita harus memberikan pendapat dan prinsip-prinsip opini kita ini ke publik. Soal kebebasan berpendapat ya, ini peristiwa yang kemarin banyak terjadi pas di Covid juga bikin saya merenung-renungi kembali soal kebebasan berpendapat gitu ya. Saya mikirnya sebelum kita kritis keluar tuh kita harus kritis ke dalam dulu ya, terutama kita harus bertanggung jawab sama pemikiran kita sebelum kita menyuarakan. Karena kalau lihat kemarin-kemarin ini kan di era Covid banyak sekali influencer yang kayaknya kelewat kebablasan gitu ya, malah mendorong pelanggaran protokol dan lain-lain. Saya pikir itu gak baik juga gitu. Benar, sedikit terlalu over ya. Mungkin itu lupa kritis ke dalam dirinya sendiri dulu gitu sebelum menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi jadinya kebablasan. Saya pikir sih gitu, maksudnya di era Covid ini, walaupun kan kita Covid gini kan banyak stresnya Bu ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Jangan sampai stresnya itu malah dibleberin ke sosial media, lantas kemudian jadi pengaruh buruk buat hidup orang lain gitu. Sepertinya adalah
mencari ketenangan diri dulu, berpikir kritis dulu, baru kita menentukan oh yang benar tuh seperti ini dan baru menyuarakannya Ya. di Tapi you akan berbagai kanal. terus menyuarakan kan kebenaran, kebebasan berpendapat tentang hal-hal yang akan terus kan? Iya, itu sih hak dan kewajiban setiap orang, setiap warga negara dalam ini ya negara demokrasi begitu ya. Itu sih harus Bu, karena ya yang pegang masa depan negara dan bangsa kan ya kita-kita ini. Wow, Betul. top. Kalau ke Ananda Keep going ya. Nah Ananda, kita udah tadi ngobrol tentang kebebasan berpendapat, lalu tadi juga awal musik, sekarang ya kita saatnya mau denger dong you punya karya. So please. Ini ada lagu ini baru saya bikin beberapa minggu lalu Bu Susi. Oke. spesial. Sama Mbak Kiki. Nah pemirsa kita akan dengar lagu yang baru dibikin beberapa minggu lalu oleh Spesial Ananda khusus diskusi Badudu. Cek Ombak. Wow. Ini lagunya tentang perempuan. Saya terinspirasi dari seorang seniman Jakarta namanya Fantiani. Iya, intinya kita lebih butuh banyak perempuan di segala lini ya, di kepemimpinan negara, di balai bahasa, di rumah atau dimanapun. Jadi saya Thank you. lagu yang belum Punya dirilis dan apresiasi baru terhadap dibikin dan belum wanita, selesai ya. semuanya ini saya nyanyikan untuk Bu Oke. Susi hari ini. Oke, good. Dia perempuan, dia ketabahan, dia indah tak terbahasakan. Dia perempuan, dia yang pertama, dia ibu segala yang ada. Thank you. Aduh, merasa terhormat sebagai seorang perempuan punya sebuah lagu. Kapan You dirilis? apresiasi wanita luar biasa. Ananda, kita nih sudah nggak terasa waktunya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima Bu Susi, kasih. Mbak Kiki, tim Metro TV. Tentang nelayan yang selama ini ke lautnya cuma pakai styrofoam saja, Bu. Jadi memang kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu nelayan. Nah, kita sekarang mau wawancara dengan TCA, tapi kita mesti opening dulu ya. Oke. Pemirsa, kita kembali di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kita ini mau wawancara dengan Bu Inge yang sudah dari BCA. Oh, Ibu Inge. Yang sudah berkenan untuk mendonasikan, memberikan CSR kepada nelayan. Wow. Itu kan menjadi program saya pribadi dari dulu untuk membantu para nelayan. Kerjasama dengan Yayasan Benih Bayi Nah, di oke, Benih Metro Bayi. TV. Nah, Oke, berarti kita telepon Bu Inge. ya. Oke, siap. Silakan Ibu. Yap. Halo Ibu Inge, apa Ibu kabar? Apa kabar Ibu Susi? Apa kabar Iya, Mbak batik Kiki? birunya cantik, Sehat bunga semua ya? anggreknya juga cantik di latar Sehat. belakang. Iya. Saya sehat Ibu juga segar, kelihatannya Mbak Kiki juga luar biasa nih. Tambah Cerah gemuk. sekali. Gak ada Bahagia. kegiatan di luar-luar jadi tambah gemuk. Tapi beda Bu, yang sering di laut dengan yang di kota Jakarta. Ya, Ibu kelihatan jauh lebih putih, segar saya yang di laut. hitam. Tolong jangan memperbatalkan, kita semua cantik. Saya Ya, tahu. hitam atau putih semua cantik dan sehat. Ya, Itu yang paling penting, betul. Bu. Nah, sebelum kita ngobrol sama Ibu Inge mengenai donasi kapal tadi, Bu. Iya, kita ada video ya Yes. tentang nelayan yang selama ini ke lautnya cuma pakai styrofoam saja, Bu. Wah, serius, Bu. Jadi sedih styrofoam banget. ditumpuk-tumpuk di lakban jadi perahu terapung. Oh. Dan lucu lagi dayungnya pakai piring plastik tuh loh, Bu. Ya ampun. So sad. Terong Iya, Bu, yang buat bener, makan Bu. Biasa dipakai untuk Kayak piring makan ya. makan, iya. Saya bilang, Iya.
Saya harus Kalau kasih. seperti itu bagaimana dia bisa melaut ke tengah, Bu? Betul. Oh, dia bisa sampai 2 mil tuh, Bu. Nah, kita langsung lihat videonya, Bu. Saya Iya, penasaran. boleh, nih. boleh. Supaya Silakan. kawan Ya. Susi juga pengen lihat mungkin. Nama Yusuf, tinggal di pasar wisata, parkiran bis. Tadinya pakai ban, tapi takut kena karang, takut bocor. Terus ganti pakai styrofoam. Ini busa dari bekas mesin, dalamnya diisi biar agak padat. Ini bambu dibelah sama jalikan dibelah biar agak enak. Kalau nggak dikasih gini, agak susah gimana dayungnya. Udah berangkat jam 5 subuh, pulang belum tentu. Ya kadang-kadang kayak gitu kalau lagi, ya minim-minimnya paling 100, 150, 70. Itu kalau lagi ada rezeki, alhamdulillah. Kalau nggak ada rezeki, ya nggak ada. Kena badai ke bawah ke tengah. Angin ceritanya, alhamdulillahnya ada pelampung yang punya orang lain, kita tangkep nunggu sampai redah badai. Pengennya mah ya ganti kayak orang lain, kapan ke satu. Tidak punya uang, harganya terlalu mahal, uang dari mana buat makan juga cuma pas doang. Nah, tadi Bu Inge sudah lihat videonya bagaimana kemauan kegigihan seorang nelayan dengan peralatan apa adanya. Nah, kemudian di sini Ibu Inge akhirnya kan berkenan untuk memberikan CSR BCA membantu para nelayan ini bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik dan Susi Cek Ombak. Nah, saya ingin tahu concern BCA itu sebetulnya sejauh mana? Jadi memang seperti tadi yang kita lihat ya, kondisi nelayan dengan kapalnya yang seadanya itu sangat memprihatinkan. Terima kasih Ibu sudah nyebutnya kapal, karena bagi mereka itu styrofoam kapal loh, Bu. Memang prihatin sekali ya, Bu, dan kami juga mendapatkan berbagai informasi tentang kondisi yang seperti itu. Jadi memang kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu nelayan. Padahal kita juga tahu bahwa nelayan ini mempunyai peran yang penting ya, Bu, dalam perekonomian dan terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga dan masyarakat. Jadi kami merasa harusnya kita ikutlah membantu supaya mereka juga kondisinya menjadi lebih baik, mereka bisa melaut dalam kondisi yang lebih nyaman, lebih aman, yang paling penting ya Bu ya. Sehingga kita juga bisa berharap bahwa mereka bisa mengambil ikan-ikan yang akan lebih baik juga, lebih banyak juga untuk masyarakat. Dan terutama selain masyarakat juga untuk memenuhi juga kebutuhan mereka. Untuk kedepannya kami berharap bahwa apa yang telah kami lakukan ini juga akan bisa Bu diikuti oleh korporasi-korporasi lain. Jadi mungkin bukan BCA saja nih, BCA anggaplah sebagai sebagai pen-trigger aja. Jadi kami rekanan BCA kan banyak Bu, nasabah besar-besar banyak. Diajak bekerja sama. Iya Ibu, bisa juga. Jadi kami berharap apa yang telah dilakukan BCA ini juga dilihat oleh para nasabah kami. Mereka kan banyak juga Bu usahanya yang berhubungan dengan produk-produk kelautan ini. Nah, kami berharap juga mereka akan bisa ikut dengan kami juga, juga mensejahterakan kondisi nelayan yang dengan sendirinya juga akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sebetulnya seperti itu sih Bu. Jadi nggak mungkin kan kalau BCA sendiri, tapi kami mengajak berbagai pihak, ayo kita bersama-sama nih membangun kondisi nelayan, mensejahterakan nelayan, dan membangun masyarakat serta bangsa ini. Pesan khusus Ibu untuk nelayan yang akan dapat kapal besok nih Bu? Iya Bu, apa pesan dari BCA? Apa pesan dari Ibu khusus nanti saya sampaikan? Jadi kami berharap para nelayan yang sudah mendapatkan bantuan kapal ini akan bisa lebih bersemangat dalam bekerja, kemudian juga bisa kehidupan keluarganya juga bisa lebih sejahtera. Dan kita tahu dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini memang sulit ya, lebih sulit daripada kondisi sebelumnya. Besar sekali harapan kami melihat bahwa ya nelayan-nelayan ini seharusnya bisa lebih bersemangat setelah menerima bantuan. Bisa menghadapi kondisi yang sulit ini sehingga nantinya juga ke depan akan lebih sejahtera, akan lebih maju lagi Bu. Amin. Amin Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Susi, terima kasih. Sehat selalu. Sehat semua. Dadah, Terima kasih. terima kasih. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Bu Inge dari BCA yang telah berkenan memberikan CSR kapal untuk nelayan-nelayan yang belum memiliki kapal.
bersama dengan Yayasan Benih Baik dan Susi Cek Ombak. Dan kita menuju ke pantai. Tetap di Susi Cek Ombak. Kelak saja. Nah, kemarin sudah video call dengan BCA. Kita akan cari untuk penerima pertama hari ini. Saya udah targetkan ada nelayan yang suka tiap hari ketemu kalau saya paddling. Nah, saya hari ini ditemani sama Alvi dan Nadine. Yuk, kita cari nelayannya yuk. Ayo. Akhirnya saya dapat Mang Ucup yang selalu ketemu setiap paddling dengan, lihat tuh, kapalnya luar biasa. Dapat apa, Mang? Nggak dapat apa-apa, Bu. Nggak dapat apa-apa, tanam Nggak. dari pagi. Iya. Atau kemarin sore. Iya, Tapi nggak dapat. nggak dapat. Ibu kan ges papanggi jeung Mang Ucup lamun paddling teh geus sering pisan geus aya satahun leuwihnya. Langsung. Tah. Kurang kan itu kasih siu. Ibu boga sesuatu, boga something, pokoknya aya we keur Mang Ucup. Yuk. Mangga, Bu. Yuk. Nah, kawan Susi, saya sudah bawa Pak Ucup ke darat. Pak Ucup, tadi kan saya ngajak Bapak mau kasih tahu tadi ada hadiah. Hadiahnya pasti nggak disangka sama Pak Ucup. Kepikir apa coba? Kurang tahu ya, Bu. Kurang tahu. Ini loh, lihat belakang. Oh, makasih, Bu. Wah, luar biasa ya. Senang sekali. Tapi dari- tukeran, ini kasih saya. Boleh? Boleh? Boleh ya, Boleh. saya simpan nanti buat kenang-kenangan ya. Ini hadiahnya dari Susi Cek Ombak, bekerja sama dengan benihbaik.com dari Bakti BCA yang memberikan. Jadi saya ini main shooting ini Susi Cek Ombak, juga ada program untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat, juga dari korporasi, dalam rangka membantu para nelayan. Nah ya Pak Ucup kesini Pak. Nah, perahu baru. Makasih ini Benih Bayi sama Cek Ombak sama BCA, semoga jaya selalu. Namanya. Kawan laut, kepekaan hati itu belum tentu dimiliki oleh setiap manusia. Kepekaan hati adalah anugerah tersembunyi bagi yang telah terbuka alam sadarnya. Sering-seringlah memandang ke bawah. Masih banyak sesama kita yang tangannya tengadah dan membutuhkan uluran pertolongan kita. Berbagilah dengan mereka selagi kamu mampu dan bisa. Hei, anak bangsa, silahkan berkontribusi. Apa saja, asal dengan kepekaan hati. Karena segala sesuatu yang disuarakan dan dilakukan dari hati, pasti akan sampai ke hati. Ini kita kukus. Oh, jadi kukus dulu. Editor pusing. Shalalala. Nah, jangan kemana-mana ya kawan Susi, kita akan ada yang lebih seru-seru lagi. Lanjutin dong. Semua hari ini kita tadi habis naik sepeda segar. Mohon maaf, yang sepeda beda episode. Ya itu kan urusan mereka, suruh potong. Amitan susun kasun. Datang ke panti nih perempuan-perempuannya mayoritas kenapa Bu gangguan jiwa? Kenapa? Pasti karena masalah hati. Gotong royong keluarga para petani ini luar biasa kawan Susi. Ekspor pertanian tumbuh cukup bagus. Oke. Ini tahun naik dari 12,6% menjadi 15,4%. Metro TV, knowledge to elevate.